Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma, yaitu pada tugas ke-6, yaitu tentang kebenaran dan kompleksitas algoritma rekursif. Namun sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Gede Krisna Ngaradana dengan NIM 2315 101022 dari Prodi Ilmu Komputer kelas 4A. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung masuk ke materi. Nah, jadi di sini saya diberikan tugas dari mata kuliah Desain, Analisis, dan Algoritma, yang dimana di sini saya eh, ditugaskan untuk mengerjakan cukup satu soal saja pada setiap bagian. Nah, kemudian untuk pengerjaannya, untuk bagian satu di sini saya mengerjakan soal pada nomor satu, yaitu menghitung faktorial. Untuk bagian satu sendiri yaitu tentang kebenaran algoritma rekursif. Nah, untuk nomor satu sendiri soalnya sebagai berikut. Diberikan sebuah pseudocode sebagai berikut, yaitu dapat dilihat di sini. Kemudian, kita ditugaskan untuk membuktikan kebenaran algoritma rekursif di atas dengan menggunakan teknik induksi mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu buktikan kebenaran algoritma untuk nilai input n sama dengan 1. Kemudian berikan hipotesis induksi untuk nilai integer n lebih besar atau lebih besar sama dengan 1. Kemudian, buktikan kebenaran hipotesis Anda dengan hint atau spoiler atau petunjuk. Hipotesis berlaku untuk nilai n sama dengan k untuk suatu nilai k lebih besar sama dengan 1. Kemudian, pembuktian hipotesis dilakukan dengan mengasumsikan kebenaran algoritma untuk nilai n sama dengan k yang mengakibatkan algoritma juga benar untuk nilai n sama dengan k tambah 1. Kemudian berikan interpretasi pemahaman Anda terhadap teknik pembuktian ini. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Untuk pembuktian kebenaran algoritma untuk nilai input n sama dengan 1. Ini dapat dibuktikan dengan cara, nah, yang perlu kita lakukan yaitu menunjukkan bahwa algoritma bekerja dengan benar untuk n sama dengan 1. Nah, di baris kedua sudah terdapat algoritma yang mengatakan jika n sama dengan 1, maka return 1. Secara definisi sendiri, 1 faktorial sama dengan 1. Jadi hasil yang dikembalikan oleh algoritma sesuai dengan definisi faktorial. Jadi algoritma ini benar untuk n sama dengan 1. Kemudian yang kedua yaitu berikan hipotesis. Berikan hipotesis induksi untuk nilai integer n sama dengan lebih besar sama dengan 1. Nah, di sini saya misalkan algoritma yang benar yaitu untuk nilai suatu bilangan positif k yaitu faktorial k. Nah, faktorial k sendiri sama dengan faktorial faktorial k, yang berarti bahwa algoritma mengembalikan nilai yang benar untuk n sama dengan k. Jadi untuk yang kedua yaitu hipotesisnya adalah faktorial dari k. Kemudian untuk membuktikan kebenaran hipotesis ini, kita harus menggunakan algoritma, kita harus membuktikan dengan suruhan yang sudah tertera. Yang dimana dengan cara membuktikan bahwa nilai k sama lebih besar sama dengan 1. Nah, di sini saya sudah melakukan pembuktian. Berdasarkan algoritma, jika n lebih besar dari 1, maka algoritma memanggil dirinya sendiri dengan faktorial n kurang 1. Jadi untuk n sama dengan k ditambah 1, algoritma akan memanggil faktorial k yang menurut hipotesis induksi benar, yaitu faktorial k sama dengan k faktorial. Algoritma kemudian mengembalikan hasil, yaitu k tambah 1 dikali faktorial k sama dengan k tambah 1 dikali k faktorial. Ini sesuai dengan definisi faktorial. K ditambah 1 faktorial sama dengan K tambah 1 dikali K faktorial. Jadi untuk hipotesis saya ini, saya asumsikan jika algoritma ini sudah benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Kemudian yang terakhir yaitu berikan interpretasi
pemahaman saya terhadap teknik pembuktian ini. Nah, untuk interpretasi dari pemahaman saya terhadap pembuktian ini yaitu pembuktian dengan induksi bekerja dengan cara berikut. Basis induksi dengan membuktikan kebenaran untuk kasus paling kecil, biasanya n sama dengan 1. Kemudian untuk hipotesis induksi bekerja dengan mengasumsikan algoritma benar untuk suatu nilai K. Kemudian langkah induksi bekerja dengan menunjukkan bahwa jika algoritma benar untuk n sama dengan K. Ini merupakan penjelasan dari pembuktian kebenaran hipotesis saya. Jadi di sini sudah lakukan pembuktian, jadi n sama dengan K itu sama dengan n sama dengan K ditambah 1. Jadi dapat saya simpulkan untuk soal nomor 1, soal bagian 1 nomor 1 yaitu pada bagian sukun menghitung faktorial adalah karena algoritma benar untuk n sama dengan 1 atau n sama dengan 1 di sini yaitu basis induksi, dan jika benar untuk n sama dengan K maka juga benar untuk n sama dengan K ditambah 1. Maka dengan prinsip induksi matematis algoritma ini benar untuk semua bilangan positif n. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu pada bagian 2. Di sini saya mengerjakan nomor 2 yaitu pada recursive powering. Nah, di sini mirip seperti nomor 1 diberikan sebuah pseudocode dan kita ditugaskan untuk membuktikan melalui deskripsi berikut. Nah, di sini sudah saya lakukan pembuktian yaitu yang pertama, kita akan menghitung kompleksitas waktu algoritma tersebut dengan metode yang serupa seperti pada soal sebelumnya. Nah, di sini dimisalkan Fn adalah fungsi kompleksitas waktunya untuk ukuran n, kemudian rumuskan formula rekursif dari Fn dengan memperhitungkan hal-hal berikut. Berapakah banyaknya prosedur perkalian yang dilakukan pada algoritma tersebut? Kemudian tentukan nilai F0-nya. Dan yang ketiga yaitu tentukan formula rekursif dari Fn untuk nilai n lebih besar sama dengan 2 dengan n ganjil. Kemudian tentukan formula rekursif dari Fn untuk nilai n lebih besar sama dengan 2 dengan nilai genap. Dengan nilai n genap. Kemudian perhatikan bahwa ketika nilai n ganjil dan ketika nilai n genap, formula dari Fn tidak berbeda secara signifikan. Oleh sebab itu, kedua kasus ini dapat digabungkan menggunakan fungsi aproksimasi, kemudian tentukan aproksimasi yang sesuai. Selanjutnya itu gunakan teknik induksi untuk menghitung formula eksplisit dari Fn. Kemudian yang terakhir yaitu apakah kompleksitas waktu yang Anda dapatkan memiliki perbedaan signifikan dengan kompleksitas algoritma powering dengan strategi brute force. Nah, untuk soal nomor 2 bagian 1 ini yaitu berapakah banyaknya prosedur perkalian yang dilakukan pada algoritma tersebut, yaitu sebanyak ini algoritma melakukan perkalian pada langkah ke-6. Di sini langkah ke-6, kemudian pada langkah ke-8. Jadi setiap pemanggilan rekursif menghasilkan 1 atau 2 perkalian. Jadi perkalian itu tergantung sebanyak n itu genap atau ganjil. Kemudian soal untuk nomor 2. Tentukan nilai F0. Nah, algoritma ini tidak mendefinisikan kasus untuk nilai n sama dengan 0. Jika dianggap n lebih besar sama dengan 1, maka F1 sama dengan 0. Jadi tidak ada perkalian, hanya mengembalikan X. Kemudian untuk formula rekursif dari Fn untuk nilai n lebih besar sama dengan 2 dengan ganjil dan genap. Nah, untuk kasus ganjil sendiri, Fn sama dengan Fn per 2 ditambah 2, yang dimana melakukan satu perkalian untuk T kali T pada baris ke-6 dan satu perkalian lagi di baris ke-8 yaitu T dikali X. Kemudian untuk kasus genap sendiri, Fn hanya melakukan perkalian satu kali. Rumusnya kurang lebih sama, hanya ditambah 1 di sini. Hanya melakukan satu perkalian yaitu pada bagian T dikali T. Di sini pada subkode ini sudah dijelaskan, sudah tertera jika N itu bernilai genap atau tidak ada eh, hasil bagi, sisa baginya, hanya melakukan satu kali perulangan di sini.
Kemudian jika ada hasilnya satu, maka akan dilakukan perulangan di sini, kemudian kembali lagi di sini. Jadi akan terjadi dua perulangan jika nilainya ganjil. Kemudian soal selanjutnya itu tentukan aproksimasi dari Fn. Nah, untuk fungsi aproksimasi, karena perbedaan antara kasus ganjil dan genap hanya selisih konstanta, kita bisa menggunakan pendekatan dengan Fn mendekati Fn per 2 ditambah 2. Dengan melakukan substitusi berulang, di sini Fn sama dengan Fn per 2 ditambah 2, kemudian Fn per 4 ditambah 2, 2, Fn per 8 ditambah 2, 2, 2, dan seterusnya sampai N sama dengan 1, yaitu selisih log N iterasi. Maka di sini ditemukan bahwa aproksimasinya adalah Fn sama dengan 2 log N. Kemudian gunakan teknik induksi untuk menghitung formula explicit dari formula explicit dari Fn. Nah, untuk ini di sini sudah saya temukan, yaitu untuk menghitung penyelesaian dengan induksi, kita asumsikan N sama dengan 2 pangkat K. Jadi solusi rekursifnya menjadi Fn sama dengan 0 log N. Nah, ini menunjukkan kompleksitas waktu logaritmik pada teknik induksi. Kemudian yang terakhir, yaitu apakah kompleksitas waktu yang saya dapatkan memiliki perbedaan yang signifikan dengan kompleksitas algoritma powering dengan strategi brute force. Nah, dari hasil penyelesaian ini, pengerjaan ini, saya mendapatkan perbandingan bahwa algoritma ini atau algoritma rekursif memiliki kompleksitas waktu 0 log n. Sedangkan pada algoritma brute force untuk perpangkatan memiliki kompleksitas waktu ON. Jadi algoritma ini atau algoritma rekursif jauh lebih efisien dibandingkan metode brute force, terutama untuk nilai n besar. Karena di sini dapat kita lihat jika n-nya besar di sini, kompleksitas brute force akan melakukan perulangan yang sangat panjang dibandingkan dengan rekursif yang terdapat lognya, jadi dipersingkat sehingga menyingkatkan atau memiliki kompleksitas waktu yang lebih rendah dibandingkan brute force. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang materi tentang kebenaran dan kompleksitas algoritma rekursif. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih.